Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari calon guru pemula Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Yang dibersamai oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Imadi Swirte. Pengajar praktek Ni Putu Sri Indrawati. Saya sendiri, Made Soekarba, saya mengajar di SMP Negeri 2 Bebel. Saya sendiri Joko Feriansa, ngajar di SMK Negeri 1 Tabanan. Dan saya Niwayani Dajanti, mengajar di SD Negeri 1 Dajanti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Hidup adalah panggung belajar, guru hanyalah penunjuk arah. Murid adalah bintang nyata di langit malam pendidikan. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Edi. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Joko? Ya, sehat selalu Pak Edi. Ya, sekarang ini kita diberi kesehatan yang berlimpah ya. Ya. Luar biasa Pak Joko. Sebelum kita memulai nanti Pak Joko memulai proses coachingnya, di sini saya beritahu terlebih dahulu saya berperan sebagai pengamat atau observer nanti dalam kegiatan coaching yang akan Pak Joko lakukan dengan siapa Pak Joko nanti? Bu Dinda. Oh, dengan Ibu Dinda ya. Dalam coachingnya nanti sebelum nanti Bapak memulai percakapan dalam coaching nanti ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi agar Bapak juga tahu dan menyepakatinya. Oke. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan nanti dalam proses percakapan itu Pak Joko mampu memiliki prinsip dari seorang coach, ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coach. Nah, dan tentunya juga Bapak saya harapkan bisa mengimplementasikan kompetensi inti dari coaching itu sendiri seperti present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menerapkan teknik rasa. Nah, nanti juga saya berharap dalam percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching nantinya dengan Ibu Linda itu, coach Bapak juga jangan lupa sampai melewatkan alur cerita. Nah, itu semua seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu akan saya jadikan acuan dalam rubrik penilaian saya nanti. Bagaimana saya akan mengawasi Bapak dalam melakukan kegiatan coachingnya nanti. Oke Pak E? Sampai sana bisa dipahami dulu Pak? Bisa. Bisa Sama, ya. Pak. Nah, kalau begitu selanjutnya ini sebelum Pak Joko memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh. Iya. Sudah boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan coaching Bapak nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bapak. Nanti mungkin mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, luar biasa Pak Joko ya. Berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi itu Bapak, kira-kira bagian kompetensi mana nanti yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan untuk saya amati nanti dalam proses coaching Bapak nanti? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bapak. Ya, supaya saya bisa menggali potensi dan mengarahkan si coach nanti untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang coach alami ya. Ya. Nah, baik Pak Joko, memang mendengarkan ini adalah salah satu kunci sih agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach itu nantinya. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira yang menjadi tolak ukur itu bagaimana sih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak
Joko tuju nanti dalam proses percakapan coachingnya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alutsista yang bermanfaat secara runtun dan sistematis. Kemudian saya akan berusaha agar bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar coaching tersebut dapat menemukan solusinya atas permasalahan yang coaching alami. Dialah yang menemukan sendiri ya solusinya. Nah, baik Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya, yang meliputi kita tadi, kemudian ide-ide solusi dari si coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai nanti di dalam proses percakapan coaching yang Bapak lakukan. Nah, itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan percakapan coaching dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau tercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Nah, gimana Bapak? Joko sudah siap? Sudah siap. Ya, kalau sudah siap silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu Linda. Siap Pak Joko. Bagaimana kabarnya hari ini? Sementara baik Pak Joko. Saya dengar-dengar Bu Linda itu ada yang mau disampaikan ya? Atau diceritakan? Ya betul Pak Joko. Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Joko. Oke, tapi sepertinya kita tidak bisa lama-lama Ibu, mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit lah untuk kita mengobrol. Berarti apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Nah begini nih Pak Joko, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak Joko ya. Dalam penyampaian materi pembelajaran yang ada di kelas itu, di sekolah itu masih menggunakan metode konvensional. Misalnya ceramah dan ceramah saja. Padahal kan kita ketahui sekarang itu kan sudah ada perkembangan zaman ya, semakin canggih teknologi pembelajarannya. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Pak Joko. Mungkin bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan dari Ibu Linda ini adalah terkait dengan pembelajaran Ibu ya, terkait dengan menggunakan media pembelajaran guru-guru ya, karena kurang, mungkin menurut Ibu kurang bervariatif itu bagaimana Bu ya? Ya betul Pak Joko, metode yang digunakan di sekolah saya itu kurang bervariatif ya, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih saja menggunakan metode yang lama seperti itu. Oh seperti itu, berarti guru-guru masih menggunakan model pembelajaran yang lama, terus media pembelajaran yang ada menggunakan teknologi Ya, seperti itu Bu ya. masih menggunakan ceramah saja tanpa menggunakan media pembelajaran. Nah, mungkin kira-kira dari percakapan kita hari ini itu apa yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan di sekolah saya Pak Joko, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran. Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya itu atau model pembelajarannya itu menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran kan sudah banyak sekarang ya, bisa menggunakan Quizizz, bisa menggunakan Canva untuk membuat slideshow, PowerPoint-nya itu bisa menggunakan presentasi di sekolah. Itu saja sudah baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja Pak Joko tanpa adanya media apapun yang bervariatif. Kalau mungkin kita bisa gambarkan dari skala 1 sampai 10, kondisi yang Ibu alami itu di angka berapa? Sepertinya saya masih ada di level 5 Pak Joko.
Karena Di di level sekolah 5 ya? ya di level 5 Pak Joko, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru seniornya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya. Jadi mungkin saya masih di level 5. Oh, berarti Ibu masih dalam skala 5 lah ya. Iya. Mungkin Benar. harapannya nanti di skala berapa dia yang Ibu harapkan itu? Mungkin 1 sampai 10. Mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya sampai ke level 7 saja dulu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu emang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 naik ke level 7 untuk adanya perubahan nanti. Berarti dari 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa nih Bu nanti yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan perubahan yang tadi sudah disampaikan? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak Joko, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru yang lain secara face to face, secara bergantian nanti. Berarti untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira seperti itu Bu ya. Ya. Selain itu, ada tidak strategi mungkin Bu yang Ibu Linda bisa terapkan? Bisakah teman-teman Ibu merasa nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Oh, berarti nanti Ibu Linda itu pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Iya, Benar Bu ya? sekali. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Linda nanti untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat merealisasikan rencana itu yang mana Bu ya dari ketiga tersebut? Sepertinya yang mentoring Mentoring. Pak Joko ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, Oke. perlu waktu juga yang tidak Nah, sebentar, nah. kemudian biaya juga harus ada dan harus mencari narasumber juga yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Yang mentoring berarti Bu ya. Oke, Ibu nanti akan melakukan mentoring. Kegiatan mentoring itu Bu, kira-kira Bu Linda membutuhkan dukungan dari siapa saja? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan media pembelajaran yang sudah bervariasi. Berarti nanti mentoring tersebut bentuknya berkolaborasi Bu ya. Iya. Berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ahli dalam bidang IT. Itu ya. Iya, benar sekali Pak Joko. Kira-kira kapan Ibu bisa direalisasikan rencana tersebut? Mudah-mudahan berjalan ya, minggu depan saya akan melakukannya, mencoba melakukan. Kita akan coba berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru dan saya akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Ibu. Tidak terasa obrolan kita ini akan segera berakhir Ibu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan kita hari ini atau diskusi kita hari ini? Perasaan saya sangat senang Pak Joko. Perasaan Ibu sangat senang. Kira-kira Bu Linda dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk membuat perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring nanti, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru lainnya yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran di sekolah. Ya, semoga apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Sudah ada gambaran Ibu ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, saya tunggu nanti Ibu kabar-kabarin Bu ya kalau misalnya dalam melakukan mentoring itu sudah bisa diterapkan kepada guru-gurunya. Kemudian juga nanti
ada hasil dari kegiatan mentoring tersebut. Semoga rencana-rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terima kasih banyak Pak Joko sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang lebih baik di sekolah saya. Iya, semoga itu terjadi Ibu ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Mungkin nanti rencana Ibu, solusi Ibu bisa saya terapkan juga nanti di tempat saya mengajar seperti Iya. itu Bu ya, karena kan mungkin juga permasalahannya sama. Iya. Karena di SMK juga ada beberapa guru yang masih ya pembelajarannya itu iya hanya ceramah-ceramah saja tanpa menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti itu ya. Oke, semoga kita bisa mengobrol lagi Ibu. Kalau misalnya ada keluh kesah atau permasalahan mungkin bisa kita diskusi, kita sharing Bu ya. Ya, Oke, begitu Pak saja Joko. Ibu. Begitu saja Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Joko. Selamat. Terima kasih kembali. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Joko. Oke, baik Pak Joko. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Joko dengan coachingnya Bu Linda. Terkait proses coachingnya ini, saya sih sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih, saya ingin menanyakan kepada Bapak beberapa hal, boleh Pak? Boleh Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan pertama nih. Apa sih yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses coaching yang Bapak telah lakukan tadi bersama dengan Bu Linda? Untuk yang telah saya lakukan tadi Bapak, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak. Oke, baik Pak Joko. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi memang sesuai ya dengan hasil catatan yang sudah saya lampirkan di sini. Bapak tadi memang sudah memberikan prinsip-prinsip coaching di dalam kegiatannya tadi seperti kemitraan. Itu terbukti tadi Bapak ngobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan seperti antara atasan dengan bawahan seperti itu. Nah, kemudian Bapak juga melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Nah, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Dia sendiri tadi yang menemukan solusinya. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan robot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah mengimplementasikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, di mana tadi Bapak mengharapkan ada dua kompetensi ya tadi ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan hasil observasi saya, keduanya itu juga sudah terlaksana Bapak. Nah, Bapak yang paling penting dari proses tadi sih, saya juga sudah mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita. Nah, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, menanyakan tujuan pertemuan, lalu mengidentifikasi masalah yang dihadapi si coach, kemudian merancang rencana aksi dan menyatakan tanggung jawab dari rencana tersebut. Nah, sementara Bapak secara gambaran umum dari catatan observasi saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Joko ya. Nah, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mana coach mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek Pak, begitu. Kemudian seharusnya tadi saya menerapkan mindfulness juga Bapak. Mungkin salah satunya dengan teknik stop, agar coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, kelihatan juga tadi sedikit agak terburu-buru. Iya. Ya, baik, bagus sekali ya Pak Joko. Kehadiran penuh atau listening itu yang menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan. Nah, dan saya juga di sini berharap semoga ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya ini saja ya yang tadi, tapi juga potensi yang lain Pak.
agar semakin tajam nanti dalam melakukan pelayanan coaching ke depannya terhadap mitra lainnya ya. Saya berharap juga proses ini menjadi bekal nanti untuk Bapak agar ke depannya bisa memberikan proses coaching atau nanti berperan sebagai coach itu bisa sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan paradigma coaching. Nah, ini terutama dalam penyampaian pelayanan coach Bapak tetap berpegang teguh dengan menggunakan alur titra Bapak. Jadi alur titranya itu agar terus nanti Bapak laksanakan ke depannya. Nah, terima kasih ya Pak Joko ya. Proses yang sangat luar biasa menurut saya itu tadi semua. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Ya, terima kasih Bapak. Semoga apa yang tadi Bapak berikan masukan itu bisa saya laksanakan Ya. di coaching berikutnya. Ya. Pak, terima kasih. Sampai jumpa pada Terima kasih kembali Bapak. Ya. Pendidikan sejati untuk semua anak bangsa, pengenalan diri dalam setiap langkah.